Salam, selamat pagi. Jumpa pagi ini, saudara-saudara. Alangkah indahnya kalau kita memulai segala sesuatu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya terus tidak bosan-bosan berbagi firman Tuhan menurut surat Yudas pasal 1 ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan itu adalah manusiawi. Di mana-mana, saudara. Dengan suasana yang baru, dengan keberadaan yang baru, tentu selalu ada keraguan. Saudara berrelasi dengan seseorang pun, pasti dimulai dengan keraguan apakah orang mau untuk menerima keberadaan kita. Kita selalu mulai dengan banyak hal keraguan dalam hidup ini. Saudara, di dalam hal iman, saya dan saudara tidak boleh menjadi orang yang ragu-ragu. Keyakinan tidak boleh berhenti di hati kita. Keyakinan harus terus tumbuh, sebab kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang ya dan amin, yang kekal itu. Tunjukkanlah belas kasihan, saudara. Kehidupan saya dan saudara itu harus memiliki rasa belas kasihan. Sebagaimana kehidupan yang kita alami, perjuangan-perjuangan hidup yang berat. Sebagaimana pengalaman-pengalaman kepahitan kehidupan yang telah kita lewati. Kita juga harus sadar bahwa orang lain di sekitar kita juga sedang bertarung dengan berbagai kepahitan dan kebutuhan yang luar biasa. Banyak kali, saudara, dunia ini membuat kita berseru nama Tuhan, tetapi setelah itu kita mengandalkan diri kita sendiri. Banyak kali juga di antara saudara-saudara kita yang ada, mereka tahu bahwa Tuhan adalah kepastian, tetapi tawaran kehidupan lain membuat mereka tidak peduli dengan kehidupan yang harus dimulai dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang tahu akan keberadaan Tuhan yang kekal itu, saya dan saudara diminta tunjukkan. Hidup harus dipertontonkan kepada orang lain. Iman itu harus dilihat oleh orang lain. Supaya mereka melihat bagaimana kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Menunjukkan belas kasihan, rasa empati kita terhadap kehidupan. Saudara, saya terkadang kalau melihat kondisi sekarang, di mana orang mau berbagi. Mungkin ada orang yang berpikiran bahwa orang yang berbagi mau mencari sesuatu. Menurut saya tidak. Sebab ketika orang mau berbagi dengan orang lain, saudara harus lihat bagaimana itu satu tindakan yang datang dari hati. Semua orang mungkin ada orang yang banyak punya uang, tapi belum tentu semua orang mau berbagi dengan orang lain. Kekuatan hidup ini, saudara, bukan berapa yang kita punya, tetapi dari kekurangan pun kita mau untuk memberi dan berbagi dengan orang lain. Saudara masih ingat kisah si janda itu kan, yang memberi persembahan. Tuhan memuji persembahan si janda, bukan karena besarnya pemberian yang dia kasih, tetapi kemauan untuk dia memberi meski dari kekurangan hidupnya. Berbeda dengan si kaya yang memberi dari kelebihannya. Kehidupan ini, saudara, harus meyakinkan. Kadang, saudara, senyuman kita, cara kita menjalani hidup dengan terus bersuka cita meski kita penuh dengan kekurangan, memberi daya pikat yang kuat bagi orang di sekitar kita. Keraguan itu pembunuh nomor 1 dalam hidup ini. Sebab dari keraguan lah itu, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang tetap di tempat. Kita menjadi orang-orang yang tidak mau melangkah untuk menggapai dan keluar dari berbagai persoalan kehidupan ini. Saudara, tunjukkan belas kasihan. Kenapa? Perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Dia selalu berbelas kasihan. Orang-orang yang dianggap sampah, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang dianggap orang berdosa, dia mendekati mereka dengan belas kasihan. Perempuan yang kedapatan berzina, yang sebenarnya harus dihakimi, harus ada hukum yang memberi dia satu harga yang harus dia bayar. Tapi Tuhan mendekati dia dengan belas kasihan. Saudara,
Mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu sedang menyusahkan engkau, membuat engkau begitu harus banyak menanggung beban. Kadang rasa marah, rasa ketidakpuasan itu ada di benak kita. Kadang saudara kita bangun pagi, anak-anak kita merusak suasana. Mereka membuang-buang banyak buku di situ, banyak pakaian yang membuat kita kepala sakit. Suamimu, istrimu itu bangun pagi dengan menaruh beban yang tidak seharusnya ada di situ. Anak-anakmu membuat perkara-perkara yang membuat engkau jengkel, engkau tidak kuat melangkah. Hanya dengan kekuatan belas kasihan, saudara. Kenapa? Karena belas kasihan itu soal bagaimana merasa. Bagaimana kita mampu merasa seperti orang lain rasakan dalam hidup ini. Injil yang disampaikan dengan ragu-ragu adalah Injil yang tidak penuh, dengan Injil yang tidak pasti. Tetapi Injil yang dinyatakan dengan keyakinan itu adalah Injil yang pasti. Sebab saya dan saudara selalu yakin bahwa belas kasihan Tuhan tidak berakhir bagi hidup kita. Ingat saudara, anugerah Allah itu adalah belas kasihan Allah. Hanya karena pengasihan Allah lah saya dan saudara bisa hidup. Karena dosa membuat kita begitu ragu dengan banyak hal. Tugas kita sebagai orang-orang yang diselamatkan adalah kita menaruh kepastian, keyakinan bagi orang lain. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, agar mereka melihat bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup saya dan saudara. Saudara, mulai pagi ini dengan menunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Tunjukkan belas kasihan kita. Rasa empati, kepedulian kita harus tetap ada. Karena kita percaya dari keyakinanlah orang akan menemukan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mau berbelas kasihan dengan sesama kami, dengan semua orang mulai hari ini. Amin.